Kalau tidak ada, kita masuk ke pertemuan ke-6. Ada lagi pertanyaan? Ada? Penegak? Yang lain-lain? Kalau ada lagi silakan, tidak apa-apa. Kita masuk ke pertemuan ke-6 tentang perbedaan manajemen redaksi media cetak televisi. Ini sebenarnya kalau yang namanya manajemen itu kan dari perencanaan, pengorganisasian, aktualisasinya dan kontrolnya. Tapi kalau di sini untuk lebih memfokuskan perbedaannya, kita ambil di halaman 2 itu 4 macam media itu. Pertama, cetak, televisi, radio, dan media cyber. Oke? Buka halaman 2. Buka halaman 2 PowerPoint. Pertemuan ke-6 udah dibuka. Jadi pertama untuk manajer produksi. Kalau di media cetak, itu manajer produksi mengurus penyuntingan, composing, tata wajah, desain, grafis, reproduksi, angkut ke plat cetak. Nah, itu bagian yang manajer produksi. Kalau di media televisi, manajer produksi itu ya produksi di lapangan, proses editing, dan penayangan. Jadi berbeda, cetak tadi sampai ke plat. Kalau televisi, manajer produksinya produksi di lapangan seperti yang Bapak bilang kemarin, ada yang buat sinetron, ya kan? Kira-kira kalau disuruh bercerita, ditanya bagaimanakah proses membuat sinetron di televisi, cerita bisa kan? Kira-kira. Kalau ditanya itu sama orang bisa kan? Kira-kira lah, apa kira-kira hayalan kita manajer produksi? Nah, bisa. Kemudian kalau radio itu tidak manajer produksi, di sana ada namanya manajer siaran, mengawasi output dari radio terutama menyangkut penyiaran, produksi dan musik keseluruhan. Jadi ini perbedaannya ya. Kemudian media cyber tidak ada manajer produksinya. Jadi di media cyber tidak ada. Yang ada hanya manajer IT. Nah, itu IT perlu tuh kalau media cyber karena itu menyangkut internet. Yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan website. Nah, itu sudah mulai sedikit-sedikit nampak perbedaannya. Yang di halaman 3-nya, kalau media cetak menghasilkan koran, televisi menghasilkan siaran, radio menghasilkan audio, dan media cyber menghasilkan laman website. Jadi yang dihasilkan berbeda-beda. Koran, siaran, audio, sama laman website. Nah, jadi berbeda. Kemudian media digunakan kalau untuk koran ya kertas. Kalau televisi frekuensi, radio juga frekuensi. Media digunakan internet kalau media cyber. Ah, kemudian sekarang sesuai Undang-Undang Cipta Kerja terbaru, media yang digunakan oleh televisi sekarang akan menggunakan pindah dari analog ke digital. Pernah dengar? Belum pernah dengar? Jadi 2 November 2022 semua TV analog itu wajib berpindah ke digital. Apa itu TV analog? TV analog itu sekarang orang-orang di Pekanbaru itu kalau mau menangkap siaran cukup pakai antena. Antena namanya. Nanti berbintik-bintik dia. Banyak semutnya. Tapi di Pekanbaru kalau dekat-dekat apanya tuh relaynya itu agak bersih. Kalau kita agak tinggi antenanya bersih juga, bersih kok. Tapi nanti 2022 akan berubah ke digital. Digital itu maksudnya diperlukan set-top box namanya. Kayak kalian pernah lihat orang langganan IndiHome? IndiHome dia pakai receiver gitu, tapi namanya set-top box. Nanti siaran itu ditangkap agak lebih bersih. Ah, jadi seperti itu kita nonton nantinya. Nggak bintik-bintik lagi. Jadi Kementerian Sosial nanti akan membagikan berjuta-juta set-top box ke masyarakat. Jadi masyarakat menonton TV nanti lebih bersih. Lebih jernih gambarnya. Jadi
22 November atau 2 November 2022 itu semuanya harus sudah beralih ke digital. Nah, jadi media televisi yang digunakan nanti sudah digital. Jadi sekarang pemerintah tengah menyiapkan satelit namanya Satria. Jadi dari satelit itu akan banyak frekuensi disediakan, maka TV-TV lokal nanti akan terbit. Akan ada peluang-peluang pengusaha-pengusaha lokal membuat TV. Sekarang kan kita cuma dengar Riau Televisi, nanti bisa banyak televisi di mana-mana. Ceria TV itu bukan televisi, tapi itu media cyber itu. Bukan, itu media cyber. Ceria TV itu bukan bukan televisi, itu media cyber. Nah, itulah bedanya. Kalau yang TV itu di Riau baru Riau Televisi, mereka memancarkan. Kalau Ceria TV menggunakan internet, jatuhnya ke media cyber itu, hati-hati. Itu berbeda. Jadi kalau orang nggak tahu Ceria TV, ya TV nih kata orang. Padahal nontonnya kita di YouTube, di Facebook. Enggak, itu media cyber itu. Media cyber itu. Jadi kalau kerjasama advertorial di YouTube, mereka menggunakan administrasi media televisi, nanti kena temuan itu. Tapi entah ada cara lain, mereka nanti nggak tahu. Kemudian tidak butuh kameramen kalau untuk media cetak, cukup fotografer saja. Kemudian kalau televisi membutuhkan kameramen, perbedaannya. Kalau radio tidak butuh kameramen, cukup rekaman audio saja. Kemudian untuk media cyber, kameramen dibutuhkan jika laman menyediakan konten video. Jadi kayak Ceria TV, dia butuh kameramen. Dia media cyber itu, dia butuh kameramen. Maka Pak Junaidi kita bawa kamera kemana-mana. Dia wartawan media cyber, tapi dia bawa kamera karena konten di media cybernya itu butuh video. Kemudian yang kelima, tidak butuh newsreader. Kalau cetak, media televisi butuh, yang seperti kita pelajari kemarin. Radio tidak butuh, cyber juga tidak butuh. Kemudian masalah presenter. Kalau media cetak tidak butuh presenter, televisi butuh presenter. Kalau radio butuh penyiar, media cyber tidak butuh presenter. Nah, sudah mulai terbayang nggak perbedaan dari 4 media ini? Sebenarnya media itu dibagi menjadi 3. Pertama media cetak, media elektronik, dan media cyber oleh Dewan Pers. Tapi media elektronik ini 2, televisi dan radio. Jadi makanya kita jadi 4 sekarang. Bukan berarti media itu ada 4, tidak. Ada cuma 3 pembagian oleh Dewan Pers, itu cuma 3. Media cetak, elektronik, dan cyber. Nah itu waktu undang-undang pers lahir, tak ada baru istilah media cyber ini. Nah jadi bagaimana cara pengaturannya? Itu kalau untuk keberlangsungan pers itu butuh Dewan Pers. Jadi siapa yang ngaturnya lagi? Dewan Pers. Jadi tak boleh anti Dewan Pers. Memang Dewan Pers inilah yang akan mengupdate perkembangan terus. Nah, nanti orang musim lagi media cyber ini berbagai macam konten. Radio digital. Jadi tak pakai pemancar. Cukup internet modanya. Jadi itu kemana perginya? Ke media cyber. Nah, jadi pengaturan ini kalau tidak ada halangan, saya mau buka itu, dan semuanya tergabung menjadi satu. Di sana ada konten cetak, bisa-bisa nanti majalahnya di dalam, tapi dia dalam bentuk internet, tidak menggunakan kertas. Dan sekarang sedang saya rancang, dan mudah-mudahan tidak ada halangan nanti di launching, tapi sedang dalam pengurusan semuanya. Radionya juga, radio online, jadi tidak memakai pemancar. Semuanya tergabung dalam satu media. Itu konsep yang rencana saya buat. Di Riau belum ada yang buat. Mudah-mudahan nanti kalau itu di launching nanti itu menjadi media cyber pertama di Riau yang lengkap. Jadi tidak perlu lagi koran, tidak perlu lagi pemancar televisi, videonya cukup di media cyber itu saja.
Sistem digital loh, ya. Live streaming itu bukan digital, internet. Digital beda lagi. Kalau digital pakai set-top box. Beda. Jadi intinya perbedaan pengelolaan dan manajemen media jika dikelola oleh orang yang mengerti manajemen tentu akan berbeda dengan orang yang tidak mengerti manajemen. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Ada lagi Pak satu. Yang pertama yang kami tanyakan mengingat kami semua adalah produk KPI yang mana akhirnya mengarah ke komunikasi ya Pak ya. Yang sangat pribadi ini kan semua media itu kan harus tunduk kepada aturan Dewan Pers. Nah, kemudian Dewan Pers ini sebagai lembaga independen bentukan negara atau Dewan Pers ini independen seperti apa yang maksudnya ini Pak? Karena kami kan belum paham Pak, termasuk saya juga belum paham kan, walaupun saya sudah bekerja di media kami secara aturan Dewan Pers itu kan tidak katakanlah itu oke masih 30% yang saya ngerti ini gitu Pak. Sisanya saya masih kurang paham. Nah, apakah di sini yang dikatakan Dewan Pers itu sebenarnya bentukan negara atau gimana? Dewan Pers itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pers. Jadi dasarnya undang-undang. Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 untuk keberlangsungan, kalimatnya adalah keberlangsungan pers. Untuk keberlangsungan pers dibentuklah Dewan Pers yang independen. Jadi itu independen. Tidak ada orang, presiden nggak bisa dikte itu. Presiden nggak bisa dikte. Berarti intinya bukan bentukan lembaga negara, bukan lembaga negara ya? Bukan, dia independen. Dalam undang-undang itu diamanatkan dia independen. Cuman proses pembentukannya memang melibatkan pemerintah. Di Dewan Pers itu sekretariatnya dibiayai pemerintah, itu sah-sah saja. Tapi orang-orang yang berada di Dewan Pers itu telah diseleksi sesuai ketentuan yang ada. Ada unsur pers, ada unsur perusahaan pers, dan juga ada unsur pemerintah masuk di sana. Kayak Muhammad Nuh itu kan mantan Menteri Kominfo. Bukan Kominfo dia dulu. Bukan. Iya. Ketua Dewan Pers sekarang. Di dalamnya itu ada orang PWI, organisasi wartawan ada orang perusahaan pers besar-besar. Intinya itu sudah, kalau menurut saya sudah sempurna. Meskipun ada kekurangan di sana sini sudah pasti. Tidak perlu pula kita buat Dewan Pers tandingan. Berarti ada ini Pak ya. Dewan Pers itu artinya kan dia sebagai lembaga penyaring, katakanlah itu penyaring media-media yang ada ya. Artinya supaya mengikuti aturan sesuai dengan aturan Dewan Pers kan gitu kan. Dan salah satunya tentang mengenai masalah kode etik, masalah penyiaran, pemberitaan keamanan dan yang lain-lain yang begitu. Apakah seluruh praktisi yang duduk di Dewan Pers ini, dia hanya orang-orang yang dipilih dari orang-orang praktisi, katakanlah itu praktisi ya kan, seperti akademisi dan yang lain-lain, masyarakat umum. Nah, ini apakah ada mekanismenya Pak? Jika contoh katakanlah salah satu dari kami kawan-kawan ini, contoh ingin duduk di salah satu Dewan Pers, di kursi salah satu Dewan Pers itu, apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus mereka ajukan gitu Pak? Contoh, jadi kan harus Dewan Pers ini kan contoh mereka merekrut katakanlah itu personel Dewan Pers itu kan, karena ini seiring berjalannya waktu kan mereka juga akan tua kan Pak, dan akan pensiun. Nah, untuk meregenerasi ini apakah ada kira-kira jalur-jalur yang bisa kita untuk masuk ke sana untuk mendaftar sebagai anggota Dewan Pers, atau mereka harus menyurati seluruh seluruh wadah-wadah yang diakui di Dewan Pers itu
lalu mengusulkan perwakilannya untuk duduk di Dewan Pers itu gimana Pak? Dia prosedurnya, Dewan Pers itu ada masa jabatannya. Habis masa jabatannya mereka diganti. Jadi nggak ada istilahnya sampai mereka sampai mati, itu tidak. Diganti. Cuman prosedur pemilihan, perekrutan ada prosedurnya, sudah ada juga ketentuannya. Persyaratan yang mau bisa di Dewan Pers itu siapa orangnya, siapa-siapa dan apa-apa saja lembaga atau organisasi yang mengutusnya. Di sana ada unsur yang jelas, unsur organisasi pers itu harus ada. Organisasi pers itu yang memang diakui oleh Dewan Pers dan memang dianggap konstituen Dewan Pers, ya 7. Cuman 7 itu saja. Kalau organisasi wartawannya 4. Berarti organisasi persnya, yang perusahaan persnya 3. Jadi 7. Jadi dari organisasi pers harus ada wakil. Ya otomatis ya kalau dianggap saja umpamanya PWI, AJI, IJTI, dan pewarta foto. Mereka akan mengusulkan orang dan akan menjagokan seseorang yang betul-betul sudah senior di organisasi mereka. Ya, umpamanya kita baru wartawan daerah, atau kita mau jadi Dewan Pers, mungkin nggak dapat dukungan mungkin, karena lebih banyak yang senior, yang lebih benapit lah dari kita. Kecuali kita memang betul-betul menonjol. Dan ada beberapa unsur di sana yang intinya berkaitan dengan keberlangsungan pers. Ada juga unsur pemerintah di sana. Boleh. Nah kemudian ada unsur juga Pak dari katakanlah itu dari akademisi. Berarti kalau unsur akademisi itu berarti kan dari kampus-kampus ya. Prosedurnya seperti apa pula? Gimana pula itu Pak? Kata Dewan Pers menyuruh seluruh kampus? Tidak. Itu tidak. Dia seperti ini. Dia kan orang kan tidak tahu. Seseorang itu duduk di Dewan Pers, mengapa tiba-tiba saja duduk? Itu sebenarnya melalui proses seleksi yang ketat. Tiba-tiba sudah duduk saja si A di Dewan Pers, tidak seperti itu. Kalau kampus, akademisi, mungkin yang dapat dukungan dari kelompok akademisi ini siapa orangnya? Yang dituakan rata-rata. Setelah itu, ya mereka ada prosedurnya. Penetapannya bisa kita baca nanti, kita cari seperti apa proses rekrutmen Dewan Pers. Ada tuh prosesnya. Persyaratannya apa? Kira-kira salah satu yang saya dengar itu dukungan itu. Kira-kira kita dapat dukungan enggak dari? Intinya dukungan ya. Iya. Dia perwakilan. Perwakilan dari organisasi pers. Jadi kira-kira kalau kita mau anggap saja kalau seandainya ada masyarakat atau akademisi, bisa nggak kita dapat lobby-lobby itu? Sama UI mengusulkan kita juga, kelompok akademisi namanya. Yang penting itu adalah komunitas-komunitas pers. Jadi kalau memang Dewan Pers itu diduduki oleh orang yang tidak mengerti pers, itu tidak mungkin. Karena proses seleksinya itu memang betul-betul, kalau kayak sekarang ketua PWI umpamanya Atal Estepari, ketua PWI. Orang kan sudah tahu siapa Atal Estepari. Nanti umpamanya atau Margiono. Nanti umpamanya dia nggak jadi ketua PWI lagi. Tahu-tahu orang PWI betul lah, Atal Estepari lah nanti jadi salah satu kandidat Dewan Pers. Muncullah nama dia. Sesuai keahlian. Iya, jadi yang duduk itu tidak, ibaratnya yang sudah teruji lah. Tidak ada istilahnya orang duduk di Dewan Pers itu tidak mengerti pers. Namanya saja Dewan Pers. Di KKN kan nggak bisa, ada independen. Nggak bisa di KKN kan. Oh presiden sukanya si A lah, si B lah, nggak bisa. Karena mungkin dia ngamankan organisasi yang sebanyak itu. Karena ada dia dari bawah dulu. Dari bawah dulu. Ini jumlahnya terbatas. Dan sesuai literatur yang saya baca, mereka itu dibiayai oleh negara. Jadi apapun kebutuhan mereka itu nanti dibiayai oleh negara.
Tapi mereka independen. Kantornya nanti negara yang menyediakan. Sekretariatnya nanti negara yang biayai. Semuanya negara. Tugas mereka itu. Ada pengaduan orang nanti tentang berita. Ya intinya mereka itu bekerja untuk pers. Kalau dalam amanat undang-undang pers itu, untuk keberlangsungan pers, dibentuklah Dewan Pers. Jadi intinya, kalau ada yang menyatakan Dewan Pers itu mengekang hak media, mereka tak punya kewenangan untuk memverifikasi media, kenapa pula mereka tak punya kewenangan? Memang kewenangan mereka kok. Makanya dibentuk mereka untuk keberlangsungan. Jadi siapa lagi yang mengatur media? Kalau tidak diatur, seenaknya aja orang menulis presiden nanti. Lalu siapa yang kemana mau dilaporkan? Melanggar kode etik atau tidak nih? Jadi negara ini mau jadi negara apa? Tanpa aturan nggak boleh. Sedangkan ini sudah hebat kita nih. Pas tahun 99 itu undang-undang pers ini lahir sudah sangat mantap. Jadi sekarang orang sudah enak aja menulis bupati. Kalau dulu nggak bisa. Kalau zaman Soeharto, jangan coba tulis-tulis Soeharto. Nggak bisa. Ini sudah buah pemikiran di zaman Habibie nih. Lahirnya betul-betul Habibie itu waktu reformasi, dia kan sekolah di Jerman. Nah, ini kita buka ya. Sejarah undang-undang pers lahir. Habibie ini lahir kuliahnya di Jerman. Dia buat pesawat. Orangnya demokratis. Yang pertama disuruhnya itu, maaf cakep lah, yang pertama didukungnya undang-undang pers ini lahir. Karena selama ini pers ini terbelenggu. Jadi sebelum reformasi itu pers terbelenggu. Sekarang lahir undang-undang pers itu. Memang nggak sempurna. Maklum saja lahirnya kayak prematur gitu. Memang lahir cepat. Biar pers ini bebas ya. Semenjak itu presiden sudah bisa dikritik, asal sesuai kode etik lah. Semua kebijakan pemerintah yang salah, kayak di Indonesia Lawyers Club itu dulu kan kemarin sebelum ditutup itu apa nggak dikupas orang di situ? Semua borok-borok negara diungkapkan orang di situ, boleh kan? Nggak apa-apa. Itu negara demokrasi bagus. Kalau kita sebagai orang komunikasi itu sangat menguntungkan bagi kita. Kalau ada juga orang yang bilang pers tidak lagi merdeka di Indonesia, kita bandingkan dengan negara-negara yang persnya tidak bisa ngapa-ngapa. Kayak RRC, jangan coba-coba sembarang tulis. Banyak tuh negara yang persnya tidak bisa sembarang tulis berita. Korea Utara apalagi. Jangankan meliput. Pengunjung aja kalau sempat memoto anak-anak lagi nggak pakai baju atau lagi nampak potret kemiskinan, dirampas kamera kita. Kita bukan buat berita lah, kita wisatawan ke sana. Jangankan mau buat berita lagi, nampak aja potret tidak baik tentang Korea Utara tuh, yang rampas kamera kita sama guide-nya. Tak boleh. Iya. Indonesia adalah orang buat berita, menteri beginilah, menteri begitulah, sah-sah saja. Asalkan ada konfirmasi, istilahnya berita itu beretikat baik. Menteri inilah diserang dalam berita, Jokowi diminta resapel kabinet lah. Enak-enak saja orang menulis sekarang, bebas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kemudian